Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib masih Istiqlal, kawan-kawan peserta PKU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, membaca kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kita akan lanjutkan bacaan kita yang lalu, yaitu batas-batas waktu sholat isya. Kita lanjutkan pada masalah as-salisah fil ahkam, masalah yang ketiga dalam hal al-ahkam, hukum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi daraini amin. Ajma'atil ummah ala anna waqtal isya'i mughibus syafaq. Umat Islam keseluruhan atau kebanyakan, mayoritas berijma, sepakat bahwa waktu isya itu mulai dari mughibus syafaq, hilangnya mega merah atau asyafaq. Nanti waqtalafu fi syafaq, ya, ikhtalaf mereka, tetapi berbeda pendapat tentang apa syafaq itu. Kemarin sudah kita bahas, ya. Hal huwa al-humratu, apakah syafaq itu tadi yang mega berwarna merah hingga itu merah kekuningan, amil bayam ataukah putih? Wa sanadkuru fihi far'an mustaqillan. Kita di sini akan kita bahas, akan kita sebutkan cabang atau macam-macamnya secara mustaqillan, secara menyendiri tersendiri, insyaallah taala nanti akan dibahas di tempat lain. Wa madhabuna, adapun madhab kita yaitu madhab Asy-Syafi'i, annahu al-humratu dunal bayadi. Yang dimaksud syafaq tadi adalah warnanya merah, bukan putih. Warna merah, bukan putih. Wa amma as-sufratu allati ba'da al-humrati wa qabla al-bayadi, adapun mega di ufuk barat yang berwarna kuning, yang setelah itu kuning, setelah merah kemudian menguning, ya, kemudian memutih, fakhtalafa kalamul ashab, maka mazhab Syafi'i juga berbeda pendapat. Fiha faqala al-Ghazali, Imam al-Ghazali mengatakan fil wasit, dalam kitabnya al-wasit, asy-syafaqu al-humratu duna sufrati wal bayadi. Asy-syafaq tadi itu adalah yang berwarna merah, bukan yang berwarna kuning, juga bukan yang berwarna putih. Jadi syafaq mega di ufuk barat ketika maghrib masuk, itu ada mega berwarna merah. Itu kemudian setelah itu menguning, kemudian kuning hilang, tinggal putih, ya, tinggal putih. Yaitu syafaq yang dimaksud adalah ketika dia berwarna merah. Asy-syafaq al-humratu duna sufrati wal bayadi, bukan yang kuning, bukan yang putih.
Wa qala Imamul Haramaini wal Ghazali fil Basit, tetapi Imam Al-Haramain dan Ghazali dalam kitab Al-Basit mengatakan yadkhulu waqtul isya'i bi zawalil humrati was sufrati. Waktu isya itu masuk ketika hilangnya mega yang berwarna merah dan kuning. Jadi kalau selama di sana masih ada mega berwarna merah atau berwarna kuning setelah merah, maka belum masuk waktu isya. Dia masih waktu maghrib. Ya. Wa qad yastadillu lahuma bima naqalahu sahibul jam'il jawami'. Beliau berdua itu mengambil dalil apa yang disebutkan dalam kitab Jam'ul Jawami' an Nasi Syafi'i. Imam Syafi'i menukil dari Imam Syafi'i annahu qala asy-syafaqu al-humratu allati fil maghribi. Asy-syafaq atau mega yang di barat yang berwarna merah itu, fa idza dhahabatil humrah wa lam yura minha syai'un, jika warna merah itu sudah habis dan sama sekali tidak kelihatan, artinya sudah habis sama sekali, tidak ada merah lagi, faqad dakhala waqtuha, maka waktu isya itu sudah masuk. Nah, ini cukup dengan warna merah hilang. Berarti ketika warna merah hilang itu masih ada warna kuning. Ya, warna merah hilang berarti dia waktu maghrib habis dan masuk waktu isya. Walam yura minha syai'un, sudah tidak sama sekali tidak kelihatan warna merah itu, berarti dia masuk waktu isya. Waman iftatahaha wa qad baqiya minal humrati syai'un a'adaha. Barang siapa yang melakukan sholat isya ketika warna merah itu masih ada, walaupun sedikit, a'adaha, maka dia wajib mengulangi sholat lagi. Sholat lagi nanti ketika waktunya benar-benar sudah masuk waktu isya. Karena kewajiban sholat itu adalah diantaranya adalah masuk waktunya. Kalau masuk waktu isya kita baru boleh sholat isya. Masuk waktu subuh kita baru boleh kita sholat subuh. Masuk waktu zuhur kita boleh atau kita baru kewajiban sholat zuhur. Waktu asar juga kita baru kewajiban sholat asar. Selama belum masuk maka kita belum wajib. Maka ketika kita melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya itu tidak dihitung, belum kewajiban. Ya. Maka ketika masuk waktunya benar dia baru wajib. Dan tadi kalau meskipun tadi sudah melaksanakannya, dia wajib mengulang. Fahadha lafzuhu, yang demikian itu ada lafalnya, wa huwa muhtamalun lima qalahu Imamul Haramain li'anna al-humratu tarukku wa tastahilu launan akhar. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Imam Haramain, bahwa warna merah itu nanti warna merah itu bisa menipis, artinya mengecil, perlahan-lahan kemudian hilang, taruku, ya. Watastahilu kemudian berubah dari merah itu kemudian menjadi kuning, nanti dari kuning kemudian putih, gitu ya. Watastahilu launan akhar, dia akan berubah menjadi warna lain, yaitu warna kuning dan putih. Bihaisu yu'addu baqiyatu lil launi al-humra. Jadi nanti warna merah itu akan habis, berubah menjadi warna lain, jadi warna kuning. Wa fi hukmin juz'in minha walakin nasus Syafi'i fi Mukhtasaril Al-Muzanni, nas yang menurut Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni mengatakan asy-syafaqu al-humratu. Asy-syafaq tadi itu mega
Mega yang dimaksud di barat itu adalah yang warna merah. Ya. Wa hakadha ibaratu jamaahiril ashab. Demikian juga ibarat yang diambil oleh para jumhur madhab asy-Syafi'i. Wa hadha dhahirun annahu yadkhulu al-waqtu fi mughibil humrati. Maka jelas di sini nampak disimpulkan bahwa masuknya waktu Isya itu setelah mega yang berwarna merah itu hilang. Ya. Wa in baqiyat as-sufratu wa hadha huwa al-madhab, meskipun masih di sana masih ada kuning, selama yang merah sudah habis maka berarti masuk waktu Isya. Tidak menunggu kuning habis maupun putih habis. Ya. Itu madhab asy-Syafi'i. Wa amma akhir waqtil isya'i al-mukhtaru fa fihi qaulani masyhuran. Adapun akhir waktu Isya, tadi kita bahas masuknya waktu Isya, awal waktu Isya. Al-mukhtaru yang terpilih, fa fihi qaulani masyhurani, ada dua pendapat yang masyhur, yang populer. Ahaduhuma wa huwa al-masyhur fi annahu yamtaddu ila thulutsil lail. Jadi bermula tadi dari hilangnya mega berwarna merah itu hingga sepertiga malam. Sepertiga malam. Wa daliluhuma wa huwa al-masyhur fi annahu yamtaddu ila thulutsil laili, ya sampai pada sepertiga malam. Wasani, dan pendapat yang kedua, wa huwa nasuhu fil qadim wal imla minal jadid. Ini menurut mazhab Syafi'i dalam qaul al-qadim dan imla qaul al-jadid, yamtaddu ila nisfil lail. Itu waktu Isya itu sampai kepada pertengahan malam. Wa daliluhuma fil kitabi, dalilnya ada di dalam kitab ini. Wa huma haditsani sahihani, yaitu dua hadis sahih. Wa ikhtalafa al-musannifuna fi asahil qaulain. Tetapi para ulama yang menulis kitab itu berikhtilaf, berbeda pendapat yang tentang mana yang lebih asah, mana yang lebih benar di antara dua itu. Faqala al-Qadhi Abu At-Thayyib, Qadhi Abu At-Thayyib mengatakan, Sahhaha Abu Ishaq Al-Marwazi kaunuhu nisful lail. Menurut Abu Thayyib menurut Abu Thayyib dan Abu Ishaq Al-Marwazi, yang benar adalah, atau yang paling benar adalah nisful lail. Isya itu selesai atau habis pada nisful lail. Kalau kita di Indonesia katakan maghrib jam 6, kemudian fajar jam bukan fajar, tulu'i syams itu jam 6 juga, 6 pagi, maka nisful lail itu adalah jam 12. Ya. Wasahaha ashabuna thuluthul lail. Tapi banyak para pengikut mazhab Syafi'i juga mengatakan thuluthul lail, yaitu sepertiga malam. Wa mimman sahaha thuluthul lail, dan dari orang-orang atau ulama-ulama yang berpendapat bahwa waktu Isya itu yamtad atau sampai dengan thuluthul lail, minhu ya adalah Al-Baghawi wa Rafi'i, Imam Al-Baghawi dan Imam Ar-Rafi'i. Wa qata'a bihi jama'atu min ashabil mukhtasarat, dan jamaah atau sekelompok ulama dari ashabul mukhtasarat yang menulis mukhtasar, ringkasan-ringkasan, kitab-kitab ringkasan mazhab Syafi'i,
Minhum Al-Mawardi, diantaranya adalah Al-Mawardi fil Iqna, dalam kitabnya yang dinamai Al-Iqna, wal Ghazali, dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Khulasah, Wasyazi, dan Imam Asyazi dalam kitabnya Al-Umdah, wa dalilul thuluth hadisul Jibril, dan dalil yang mengatakan bahwa waktu Isya itu sampai dengan thuluthul lail adalah hadisul Jibril, ya, wa hadisu Abu Musa Al-Asy'ari. Hadisul Jibril yang mana? Ini hadis yang pertama kali kita bahas, ya, bahwa Nabi diajari sholat sama Jibril, ya, di depan Ka'bah, di samping pintu Ka'bah itu. Nah, kemarin kita katakan, kita sampaikan bahwa di Ka'bah, di bawah Ka'bah, samping kanan pintu Ka'bah, di pondasi Ka'bah yang miring itu, di sana ada kira-kira 6 atau 5 potongan marmer warna coklat. Nah, disitulah tempat Jibril mengajari Nabi sholat. Jibril mengajari Nabi sholat itu dua kali, dua hari 2 malam. Ya, yang pertama itu Jibril mengajari awal waktu. Jibril mengajari Nabi melaksanakan sholat pada awal waktu, yang mana itu dijadikan patokan bahwa awal waktu masuknya waktu sholat itu adalah itu. Nah, hari kedua itu Jibril mengajari Nabi melaksanakan sholat di akhir waktu. Di akhir waktu. Nah, ketika Jibril mengajarkan kepada Nabi waktu sholat Isya yang akhir itu pada sulusul lail, ya, pada sepertiga malam. Waqad sabaqa bitulihi, dan sudah dijelaskan di awal tentang hadis itu, ya. Wa mimman sahaha nisfu wa mimman sahaha an-nisfu wa mimman sahaha an-nisfa asy-Syaikh Abu Hamid wal Mahamili, adalah Syekh Abu Hamid dan Al-Mahamili, wa Sulaiman fi Ru'usil Masail, dalam kitabnya yang disebut dengan Ru'usul Masail, wa Abul Abbas Al-Durjani, wa Syekh Nasr fi Tahdzibihi war Ruwayyani, wa qata'a bihi jama'atun minhum, dan sekelompok orang memutuskan, di antaranya adalah Abu Abdullah Az-Zubairi wa Salim, dan Syekh Salim fil Kifayah dalam kitab Al-Kifayah, wal Mahamili fi Al-Muqni, wa Nas Al-Muqaddasi fi Al-Kafi. Inilah pendapat-pendapat ulama tentang awal dan akhir waktu Isya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketiduran sebelum salat Isya, kemudian bangun setelah jam 12, kita sholat, kita ikut pendapat yang sulusul lail. Ya kan? Ini karena ini pendapat ini kita boleh ikut mana ini? Ya, mau ikut yang ini boleh, mau ikut yang ini boleh. Ini yang disebut dengan ad-dinu yusrun. Bagi yang mengerti, agama itu mudah. Ya, ad-dinu yusrun itu bagi yang mengerti, emang. Kalau yang nggak ngerti kan sulit. Tapi yang bagi mengerti ilmunya itu mudah. Jadi ada dalilnya ini. Nah, kalau ketika kita dalam keadaan tertentu, kita ambil pendapatnya si fulan, ya, ulama fulan, gitu. Makanya perlunya kita mengaji, perlunya kita belajar secara lebih detail, ya, supaya kita beragama itu jadi mudah, gitu, karena kita tahu ilmunya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu tanya banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang kita sampaikan ini hanya sekedar kita memancing juga untuk kawan-kawan PKU, ya. Kasih kawan PKU harus membaca yang lebih detail lagi, lebih banyak lagi, ya. Ya cukup dengan begini. Ini kadang sebagai pemancing aja, pemicu aja, ya.
Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka ala ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la tad'ina wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanaz zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qadar wa khairal ma jara bihi qalam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la taqala masalika ala ru'usil khalaiq. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.